Cerita mengikuti Kira, seorang wanita berusia 50 tahun yang bekerja di kapal nelayan bersama pasangannya Anton. Hidup mereka tenang dan stabil sampai muncul seorang pemuda bernama Max yang datang sebagai murid magang. Maxence, la mère va descendre, elle arrive. Hari itu Max mendaftarkan diri ke sebuah agensi perkapalan yang kemudian merekomendasikannya untuk menjalani magang di kapal milik Kira dan pasangannya Anton. Laut seolah memanggilnya sejak lama dan kesempatan itu datang seperti angin yang tidak bisa ditolak. Setelah memeriksa seluruh dokumen Max, Kira akhirnya mengizinkannya ikut berlayar untuk pertama kalinya bersama mereka. Di bawah langit yang luas dan aroma asin laut, perjalanan itu bukan sekedar awal pekerjaan, melainkan awal dari sesuatu yang perlahan akan mengubah hidup mereka. Ah bon, pourquoi? Tu trouves autre chose? Non, vraiment, non, c'est très bien. Max akhirnya dibawa untuk tinggal bersama Kira dan Anton di sebuah rumah kecil di pinggir pantai. Suara ombak menjadi latar yang tak pernah benar-benar sunyi, seolah menyelimuti hari-hari mereka dengan irama yang sama. Namun kehadiran Max perlahan mengubah kebiasaan yang telah lama mereka jalani. Privasi yang dulu terasa utuh kini seakan menipis. Dinding kamar yang saling bersebelahan membuat Kira dan Anton harus berbicara dalam bisikan, menahan kata-kata agar tidak sampai ke telinga Max. Di antara ruang sempit dan suara laut, keheningan justru menjadi semakin terasa. Prise de petit bourge. Moi j'aime bien tes poils. Max dan Kira duduk di kafe pinggir pantai. Lampu temaram menari di permukaan wajah mereka. Suara ombak menjadi musik latar yang tenang. Tak lama listrik padam. Malam itu Kira terbangun oleh teriakan samar dari pantai. Di tengah hujan deras, ia melihat Max basah kuyup, memeluk seekor anjing kecil yang tersesat, seolah dunia hanya menyisakan mereka berdua dan makhluk mungil itu. Mereka menyalakan api kecil, hangatnya menembus dingin yang merayap. Kira mengambil handuk menyeka rambut Max dan tatapan mereka bertemu. Sekejap yang berat, hangat dan penuh makna. Tapi Kira mundur perlahan, kembali ke kamar meninggalkan hujan dan rasa yang belum terucap. Beberapa waktu kemudian Max diberi kesempatan meniup saksofon di sebuah pesta. Awalnya Kira tersenyum geli, menganggap Max tak terlalu mahir dan tawa ringan terlepas tanpa sengaja. Namun ketika Max mulai memainkan melodi yang begitu lembut dan menyentuh hati, tawa itu perlahan hilang. Kira terdiam, terdengar setiap nada menembus ruang antara mereka. Dan untuk pertama kali, ada perasaan aneh yang tumbuh, hangat, tak biasa, dan tak mudah diabaikan terhadap Max. Malam itu di tengah pesta dansa yang riuh, Max mengikuti Kira keluar ruangan, membiarkan Anton hanyut dalam langkah-langkah tarian bersama teman-temannya. Malam yang basah cahaya lampu itu terasa hening di antara mereka, seakan dunia hanya menyisakan napas dan tatapan. Perasaan yang perlahan tumbuh, semakin dalam dan tak bisa diabaikan, membawa mereka ke sebuah rumah kosong di dekatnya. Di sana, di antara dinding yang sunyi dan bayang-bayang lampu redup, mereka menyerah pada romansa yang lama tertahan, membiarkan malam menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tak terucap, namun terasa begitu nyata. Setelah itu Kira kembali ke pesta, mencari Anton dengan langkah cepat. Saat menemukannya, penyesalan tiba-tiba menyelimuti hatinya. Ia memeluk Anton erat, seakan ingin menahan waktu dan tak mengulangi kesalahannya lagi. Dalam hening yang singkat, Kira menatap Anton dan berkata lembut bahwa Max sebaiknya mencari tempat tinggal lain agar jarak tercipta di antara mereka. Kata-kata itu terdengar tegas, namun di baliknya tersimpan kepedihan, perasaan yang tak mudah dilepaskan, namun harus diatur demi menjaga keseimbangan hati. Anton? Beberapa waktu kemudian Anton harus berangkat ke luar negeri untuk urusan bisnis, meninggalkan Max dan Kira melanjutkan pekerjaan di laut seperti biasa. Namun perasaan yang tumbuh di antara mereka tak mudah dilepaskan. Di balik senyum Kira tersimpan kerinduan yang dalam dan perlahan romansa mereka kembali mekar seperti ombak yang tak pernah lelah menyentuh pantai.
Hubungan mereka berkembang bebas dari sekat apapun, hingga suatu hari seorang wanita tua mulai mencurigai kedekatan mereka dan datang memeriksa rumah mereka. Tapi kenyataannya rahasia yang mereka jaga ternyata telah tercium oleh teman-teman Anton. Kira mulai merasakan perubahan. Sapa hangat yang dulu rutin kini digantikan oleh sikap acuh, seolah dunia di sekitarnya ikut menjauh. Ketika seorang pria tua yang selama ini menjadi panutan mereka menemui Kira dan menudingnya berbohong mengkhianati Anton, Kira tersentak. Rasa malu dan bingung melingkupi hatinya. Lidahnya keluh dan ia tak tahu harus berkata apa, sementara tatapan pria itu menuntut jawaban yang belum ia siap ungkapkan. Dalam kebingungan yang menyesakkan, Kira menemui Max. Max menatapnya, lirih bertanya, "Apa yang akan kau katakan jika Anton kembali?" Kira menunduk, suara hatinya bergetar, tapi ia menolak melepaskan Anton begitu saja. Ia menuntut Max untuk tidak memaksakan hubungan mereka. Seakan ingin mempertahankan sesuatu yang masih setengah milik Anton. Namun Max mengerti perasaan Kira tak bisa dipaksakan. Sementara itu Max menyadari bahwa ia tak mungkin mempertahankan hati Kira. Dengan langkah berat, ia memilih pergi, meninggalkan ruang kosong yang tak terlihat. Kira sendiri terjebak dalam dilema. Haruskah ia tetap menunggu Anton atau mengikuti perasaan yang tumbuh pada Max? Akhirnya Kira menarik napas panjang dan dengan keputusan yang tegas namun berat di hati, ia memilih mengikuti Max. Mereka berlayar dengan kapal menuju kota lain, meninggalkan Anton yang belum sempat menyadari kehilangan Kira. Beberapa waktu kemudian, Anton menemui Kira di sebuah kantor notaris. Dengan kesunyian yang berat, mereka menyepakati pembagian harta Gonogini. Setiap kata diucapkan dengan ketegangan yang tersembunyi di balik sopan santun. Namun tatapan Anton tetap hangat dan penuh pengertian. Ia seolah memahami perasaan Kira, menerima pilihan hatinya yang kini telah bersama Max. Sebelum berpisah, Anton menatap Kira dan bertanya lembut, "Apakah kau bahagia bersamanya?" Kira hanya terdiam. Di dalam hatinya tersimpan rasa yang tak ingin ia lepaskan, cinta yang tak habis untuk Anton. Tapi keputusan telah diambil, sebuah awal baru menunggu dan hidup harus terus berjalan. Anton menariknya dalam pelukan singkat, hangat, namun perpisahan itu terasa abadi. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Kira di antara kenangan dan harapan baru. Layar perlahan gelap dan film pun berakhir, meninggalkan jejak perasaan yang tetap hidup di hati penonton. Sampai jumpa.